Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali hadir untuk melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah, meskipun masih di tahap awal karena masih masuk kategori qabla bi'tsatun nubuwah alias sebelum kenabiannya. Beberapa ayat yang dibaca di dalam rakaat pertama maupun kedua itu menerangkan tentang perang Badar. Jadi surat Al-Anfal itu full dominan menggambarkan bagaimana perang Badar dengan segala bentuk kemenangannya. Termasuk di situ tadi dibaca malaikat itu datang murdifin, ribuan. Bagaimana polanya, itulah yang menjadi salah satu keyakinan setiap mukmin, bahwa malaikat itu tidak akan diam terhadap kaum mukmin. Nanti Allah izinkan untuk turun dan memberikan pembelaan. Sementara perang Uhud diulas oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Jadi dua perang itu penuturan kisahnya di tempat atau surat yang berbeda. Pagi ini kita akan mengulas peristiwa ketiga yang terjadi pada masa ketika Abdul Muthalib masih menjadi wali kota, mungkin ya kalau bahasa sekarang, wali kota Mekah. Ini peristiwa yang sangat fenomenal, mengguncang dunia, mungkin bahasa sekarang namanya viral, sehingga kekuasaan Imperium Romawi yang nanjau di sana ikut terguncang juga, dalam arti terkejut. Ini peristiwa yang luar biasa, sehingga sekaligus memberitahu tentang akan munculnya Sayyidul Mursalin, dan itu dipahami oleh para rahib waktu itu. Salah satunya Buhairah yang nanti kita ulas pada pembahasan mendatang. Tema kita adalah daya kekuasaan terjungkal karena berhati bengal. Bapak Ibu mungkin hafal ya, apa itu bengal? Susah diatur atau sombongnya luar biasa, itu bengal. Quran menyebutnya banyak istilah ya. Kadang uluwan kabiron. Al-ulu itu tinggi hati, al-kabir itu besar diri. Ya tinggi hati, ya besar diri. Itulah Quran. Uluwan kabiron. Menyebutnya dengan berhati tinggi tapi sombong. Jadi biasanya ekspresi orang yang berhati bengal itu mengecilkan pihak lain. Tahu apa kamu? Itu namanya berhati bengal. Tapi ketika sudah terjungkal baru bener geningan, menyerah, dia kalah. Fir'aun begitu. Nah, siapa di sini yang berhati bengal? Abraha. Oke, kita mulai dari pembahasan yang lalu karena ini serial ya, jadi review sejenak. Pembahasan yang lalu adalah Allah memberikan anugerah mimpi kepada Abdul Muthalib untuk menemukan satu sumur yang sudah pernah ada tapi kemudian ditimbun oleh Bani Jurhum karena mereka kalah perang. Mungkin pikiran orang Aral kan begitu, Pak.
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya kata-kata kalimat seperti ini. Kalau saya tidak mendapatkan itu, maka semua orang tidak boleh mendapatkan yang sama. Ayah itu laki-laki biasanya, Pak. Kalau saya tidak mendapatkan perempuan itu, yang lain pun sama. Rawe rantas. Gitu. Nggak cocok sebetulnya kata-kata itu ya. Tapi ungkapan itu menunjukkan bahwa dia ingin menguasai itu, tapi ketika dia tidak sanggup menguasainya, maka orang lain pun tidak boleh. Nah, itu khawatir masuk kategori hal yang sama. Ada feedback sedikit. Jadi, para Bapak Ibu, ungkapan seperti ini kira-kira terjadi atau dilakukan oleh Bani Jurhum. Sehingga ketika mereka kalah perang dari Bani Khuzaimah, ya otomatis sebelum mereka pulang kembali ke Yaman, mereka menimbun yang disebut Zam-Zam itu. Sekian waktu kemudian Allah menetapkan takdirnya sebagai bagian dari rangkaian kenabian Muhammad SAW. Maka Allah memberi mimpi kepada beliau untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Dan ditemukan, digali kembali, fawajada fihil asya. Jadi di dalam sumur itu ada al-asya allati dafanahal jarahim, yang ditemukan oleh beliau dan ditimbun atau dikubur sedemikian rupa, mirip dengan peristiwa lubang buaya ya. Dimasukkan seperti itu, apapun gitu. Sehingga di sana ditemukan banyak benda-benda, baik alat-alat perang, bahkan alat-alat dapur juga ada, dimasukkan di dalamnya. Itulah sumur Zam-Zam. Hari ini ada seseorang yang pernah sekian waktu tahun yang lalu, ingin tahu seberapa dalam sumur Zam-Zam itu. Ada yang pakai kabel, kemudian pakai kamera kecil terus, ternyata lebih dari 470 belum nyampe. Jadi, waduh, bayangkan kalau orang yang turun ke bawah, kuat nggak? Nah kan, ini 470 tetap belum nyampe. Jadi berapa kedalamannya? Itulah kuasa Allah ya. Dan terbukti sumur Zam-Zam itu dalam banyak penelitian pH-nya paling tinggi di dunia. Orang Jepang kemudian ada yang berminat atau ada yang ingin menggali atau ingin meneliti dan meniru bagaimana bisa meniru pH air seperti Zam-Zam. Maka dibuatlah mesin, kemudian muncul mesin kangen water. Konon wallahu alam ya, bahwa kangen water itulah idenya dari pH yang dimiliki oleh sumur Zam-Zam. Tetapi tetap nggak akan bisa sama. Kenapa? Beda pencipta dong. Gitu. Emangnya lu siapa? Gitu. Manusia sepintar apapun tetap kan mustahil bisa mengalahkan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kira-kira sumur Zam-Zam ya. Nah seperti biasa, setelah ditemukan sumur Zam-Zam, orang lain atau di luar Bani Quraisy yang mencoba untuk ikut serta mengelola, padahal tidak punya kontribusi apa-apa, biasa merayu. Maka kemudian mereka berkata, ikutan dong mengelola sumur Zam-Zam. Kata mereka, ini manusia secara umum begitu kan? Ketika mendapatkan sesuatu, ketika memproses sesuatu, dia cuek baik-baik, tidak ikutan, asokwe. Tapi ketika orang yang bersangkutan berhasil, ikutan, alah enak, hari kamari nggak mau. Itu secara umum begitu. Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi kalau bisa tanpa proses. Nah itu yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di luar Bani Quraisy kepada Abdul Muthalib. Asyrokna, ikutan dong mengelola air. Kata Abdul Muthalib, tidak bisa. Ini khusus untukku. Inilah peta sumur Zam-Zam. Ya.
Jadi kalau ibu bapak perhatikan, ini Ka'bah. Jadi ketika zaman Rasulullah SAW sebelum beliau jadi Nabi beberapa puluh hari atau beberapa tahun, ini gambaran sumur Zam-Zam seperti itu kondisinya ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika sumur Zam-Zam ditemukan, mereka kemudian memohon asyrokna, ikut serta mengelola, tetapi Abdul Muthalib bilang ma'ana bifa'il, tidak ada yang bisa mengelola kecuali saya. Hadza amrun khassastu bi, ini khusus hakku, tidak boleh. Padahal dulu sebelumnya ketika Ummu Hajar atau Ummu Ismail atau Hajar ya mengelola itu, kemudian Bani Jurhum waktu awal ya meminta, Bunda boleh nggak saya tinggal di sini untuk bisa memanfaatkan air ini? Boleh, silakan, tapi tidak boleh memiliki. Jadi hak guna pakai boleh, sementara pemilikan tidak boleh, itu persoalannya. Ternyata ketika mereka sudah menguasai justru ingin memiliki, itu persoalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah dari sisi riwayat bagaimana proses ditemukannya Zam-Zam sudah diuraikan kemarin. Inilah tanda merah menunjukkan Sofa Marwa. Sofa yang sebelah sini, Marwa yang sebelah sana. Kurang lebih 570 meter ya. Kita ketika sa'i bolak-balik sehingga ditemukannya air. Nah peristiwa ketiga yang tadi sudah disebutkan sebelum terjadinya Qoblan Nubuwah adalah Abroha yang berkuasa di Yaman sana berambisi untuk memindahkan daya tarik manusia pada waktu itu, khususnya haji, untuk dipindahkan ke Yaman. Nanti kita lihat, kita kaitkan ambisi Abraha ini dengan konsep imperialisme modern. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah yang mungkin lupa ya, pernah dengar atau pernah dulu kita belajar, dan artinya konsep tentang yang disebutkan imperialisme modern itu sebetulnya cikal bakalnya sudah ada pada diri Abraha, karena dia ingin meraih 3 poin sekaligus ya. Apa saja kita lihat. Jadi Abraha di sini tidak disebutkan secara rinci ya kalau di sini, melainkan kalau rincian awalnya Abraha sebetulnya bukanlah pemimpin atau bukanlah raja Yaman awalnya. Dia itu imigran dari Ethiopia, di mana kerajaan Habasyi atau kita kenal Najas ya, kerajaan Ethiopia menganeksasi atau menguasai atau lebih tepatnya menjajah kerajaan-kerajaan Yaman, berhasil dikalahkan oleh mereka, lalu menempatkan, kita menyebutnya apa kalau sekarang, negara satelit, membentuk negara satelit di Yaman. Nah posisi Abraha itu jadi gubernur sebetulnya, semacam Belanda di kita, Bapak Ibu kenal kan, gubernur Hindia Belanda. Kenapa disebut gubernur Hindia Belanda? Karena pemerintah pusatnya kan ada di Amsterdam gitu. Negara kita menjadi jajahan, lalu dibentuklah atau ditetapkanlah seseorang sebagai gubernur, misalnya Jenderal Van de Kock. Nggak tahu de Kock yang mana gitu ya, pokoknya de Kock aja gitu. Itu penetapan mirip seperti itu. Jadi ditempatkanlah Abraha. Sebetulnya awalnya bukan Abraha tapi Aryat. Dialah yang pertama kali, kemudian Abraha berambisi ingin jadi penguasa, membunuh komandannya itu. Lalu dia, ya seperti itulah kira-kira mirip-mirip peristiwanya dengan berbagai tempat yang menggambarkan kalau orang sudah menikmati kekuasaan, inginnya naik ke atas terus, maka dengan cara apapun harus menang. Itu konsepnya. Nah setelah berkuasa, menguasai Yaman,
ada pikiran besar, ya, big plan pada diri Abraha, yakni dia ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Persoalannya muncul, salah satu penghalang besar yang menghambat keinginannya adalah Ka'bah. Padahal waktu itu Ka'bah menjadi kekuatan utama di seluruh jazirah Arab. Karena seluruh manusia ketika dalam konteks ibadah pasti ke situ. Nanti muter balik lagi. Sehingga perputaran ekonomi hanya terjadi di situ. Itulah kecemburuan yang terus membara pada diri Abraha. Maka satu-satunya jalan adalah menghancurkan Ka'bah. Kalau menghancurkan Ka'bah berhasil, dia mendapatkan 3 hal sekaligus. Yang disebut oleh imperialisme modern namanya 3G. God, Gospel, Glory. Karena apa? Kenapa gospelnya juga ada? Abraha itu Nasrani, Kristen yang dikader, meskipun bangsa Afrika ya, bangsa Afrika yang dikader Kristennya oleh Imperium Romawi. Nah, pada diri Abraha punya kekuatan visi, misinya yakni mengkristenkan seluruh jazirah Arab kalau bisa. Gitu kan? Kalau itu berhasil, maka mengambil poin kedua, gospel, goldnya, yakni emas alias sumber daya ekonomi. Tapi di sisi lain, kalau berhasil goldnya atau emasnya itu, dia mendapatkan yang ketiga, glory, kemenangan dan menjadi penguasa. Jadi itulah yang disebut dengan 3G, gold, gospel, and glory. Itulah yang diinginkan oleh Abraha. Nah, kita lihat ya, rencana jahat itu dalam Al-Mubarakfur disebutkan saat rencana jahat itu dia sampaikan, didengar oleh salah seorang dari Bani Kinana. Maka dia menyelinap ke gereja di Sana'a sana, lalu membuang kotoran di gereja itu. Itu yang membuat Abraham marah. Lalu karena tahu bahwa yang melakukan itu dari Bani Kinana, orang Mekah, jadi sekalian, ya, artinya pemicunya dari situ. Sudah ada rencana jahat, tapi sekaligus jadi pemicu, maka dia kerahkan pasukan kurang lebih 60.000 untuk menyerang Mekah. Kira-kira gambaran ilustrasinya seperti ini nanti. Ketika wa arsala alaihim tayron, nah itu kira-kira ya. Jadi yang digambarkan di sini, inilah tayron ababil, gitu ilustrasinya ya. Ilustrasi mengenai kehancuran Abraha dan pasukannya oleh rencana Allah. Nanti kita lihat surat itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah tahu bahwa yang melakukan adalah Bani Kinana, tentu dia murka, marah luar biasa. Tadi dia kerahkan 60.000 tentara dengan satu tujuan, tekadnya hancurkan Ka'bah. Tidak ada tujuan lain, hancurkan Ka'bah. Apakah kemudian Allah biarkan? Tidak. Meskipun Bapak Ibu, Ka'bah pada akhirnya juga hancur. Kenapa? Sebelum kiamat Ka'bah hancur. Kenapa hancur? Karena sudah tidak ada lagi yang menyembah nantinya. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, sebelum kiamat beberapa tahun, tapi tidak disebutkan berapa tahunnya ya, Allah mengirim angin. Angin itu beraroma harum, hembusannya lembut. Dan setiap yang beriman kepada Allah meskipun ringan pasti mati oleh angin itu. Nah saat itu seluruh orang yang beriman pasti mati oleh angin itu. Kata Rasul, ya baqa siraronas. Nanti yang tersisa adalah orang-orang yang kafir, zalim, musyrik, munafik, fasik dan seterusnya.
sedangkan orang mukmin tidak ada. Pertanyaannya, kalau orang mukmin tidak ada, masih adakah yang ibadah? Tidak ada. Kalau ibadah tidak ada, masih adakah yang haji? Tidak ada. Kalau tidak ada yang haji, lalu apa fungsi Masjidil Haram? Nggak ada. Itu nanti kondisinya begitu. Sebelum kiamat. Sehingga nanti batako atau batu bata yang menyusun Ka'bah dilolosi. Diambil satu persatu lalu hancur. Itu sudah masuk kategori tanda-tanda kiamat kubro. Tetapi sekali lagi orang mukminnya sudah tidak ada. Karena meninggal semua oleh angin tadi. Jadi ada yang meyakini dengan hadis itu berarti kiamat hanya dialami oleh orang-orang kafir. Orang mukmin tidak ada yang mengalami. Kalau begitu ucapan waqalal insanu malaha, manusia berkata, ada apa ini? Itu diucapkan oleh orang-orang kafir. Bukan oleh orang-orang mukmin, karena orang kafir panik luar biasa menghadapi kiamat. Kira-kira gitu gambaran hadisnya ya. Kembali ke sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika mengerahkan 60.000 pasukan tadi, beberapa ekor diantaranya menggunakan gajah. Jadi tidak semua gajah ya dipakai sebagai tunggangan, tapi hanya komandannya. Bahkan Abraha pun ngambilnya gajah yang terbesar. Pertanyaannya, emang Afrika ada gajah? Cocok? Enggak. Lalu kenapa ada gajah? Tadi gajah hanya ada atau habitatnya di Afrika. Tidak ada di Jazirah Arab itu gajah. Emang bisa gajah hidup padang pasir? Enggak akan cocok. Kan gajah makanannya apa? Rumput, bukan pizza kan? Bukan kurma. Jadi tidak mungkin hidup di Jazirah Arab. Maka itu sebetulnya didatangkan atau diekspor dari Ethiopia tadi. Lewat satu selat yang ada di selat bawahnya ya. Jadi diekspor lalu dijadikan tunggangan. Nah, gajah yang terbesar diambil oleh Abraha untuk ditunggangi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Singkatnya ketika puluhan ribu pasukan itu sampai di sebuah lembah namanya Al-Magmish, di sana pasukan Abraha diistirahatkan sampai untuk mempersiapkan penyerangan. Di lembah Wadi Al-Muhassar antara Muzdalifah dan Mina, ketika kita haji biasanya kita melewati ini. Ketika melewati wadi yang namanya Al-Muhassar, Rasulullah SAW tidak pernah berjalan normal. Tidak pernah nyampe. Kenapa? Karena beliau tadi mendapatkan informasi dari Allah, inilah tempat di mana Abraha dihancurkan. Maka beliau jalannya cepat. Tidak boleh di situ. Gitu, tidak boleh. Jangankan santai, jangankan membangun rumah misalnya di situ. Jalan pun harus cepat di lembah itu. Kenapa? Tempat yang pernah diazab oleh Allah. Itu keyakinan muslim ya. Nah, saat hendak melakukan penyerangan, ini yang terjadi. Fi wadin muhassar, di mana posisinya Al-Muzdalifah, Mina, burikal fil, gajah yang ditunggangi oleh Abraha ketika dibangunkan dan sudah menghadap Ka'bah langsung menahan diri. Tidak mau maju. Dicambuk berulang kali. Mungkin sampai dirayu. Ayo dong saya. Mau maju atuh. Kunaon sih. Dirayu. Dicambuk sudah. Dirayu sudah gajah itu. Kasih makan terus sudah. Tetap tidak mau. Kaki depannya menahan diri untuk maju. Dicambuk berulang kali. Tapi ketika menghadap ke Yaman, langsung gembira, buru-buru. Kira-kira siapa yang mengendalikan? Nah, Abraha tahu? Enggak. Kita tumben ampunnya gajah tadi terus ya. Kenapa sih kamu biasanya enggak kayak gini? Kayak gitu ya. Kenapa sih? Biasanya kamu enggak kayak gini. Kenapa jadi begini? Padahal dia tidak tahu. Itulah cara Allah mengendalikan makhluknya. Bukankah semua ciptaannya adalah tentaranya? Ya, ini yang tidak kita pahami.
Oke, sedikit keluar Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Dalam surat Al-Isra, semua hewan itu bertasbih kepada Allah. Jelas. Banyak ayatnya dengan ungkapan sabbaha lillahi ma fis samawati wa dan seterusnya, atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu menggambarkan bahwa semua hewan bertasbih. Pertanyaannya, pahamkah kita bahasa hewan? Nah itu. Allah pun menegaskan dalam surat itu, la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak akan mengerti apa bahasa mereka saat bertasbih. Sebuah contoh nih Bu. Tadi kan gajah ya, saya ambil seekor anjing. Tetangga saya antara masjid dengan rumah, tempatnya di situ, itu Nasrani dari Garut. Murtadin. Singkatnya Murtadin. Menikah dengan orang Katolik Jawa. Ya. Murtadin lah. Biasa karena gara perempuan, gara-gara materi. Tapi nggak pernah ke gereja juga. Nah, dia memelihara anjing itu 5. Macam-macam ya. Tapi nggak pernah keluar anjingnya. Sebab kalau keluar langsung saya bilangin, Kang, Asep namanya. Asep Ambrosius. Ambrosiusnya kan ciri khas. Ya. Nah, kejadiannya gini. Beberapa kali ketika azan berkumandang, anjing-anjingnya itu gitu. Jadi ketika Allahu Akbar, dia ikutan. Itu saya dengar 3 hari berturut-turut. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Isra tadi, nyambung gak? Kata Allah, semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi yusabbihu, bertasbih. Berarti sebetulnya anjing itu sedang, pertanyaannya, ngerti nggak pemiliknya? Enggak. Kalau begitu, mulia mana pemilik dengan anjingnya? Itu. Masya Allah. Mulia anjingnya. Yang dia sebut hanya seekor binatang. Tapi kata Allah, itulah derajatnya. Kembali sini Bapak Ibu. Jadi, yang terjadi pada gajah yang ditunggangi oleh Abraha pun sama. Allah yang mengendalikan naluri gajah itu sehingga ketika disuruh bangun la yakum liyuqdama ilal Ka'bah. Dia tidak mau berdiri untuk meneruskan perjalanan ke Mekah, ke Ka'bah dalam rangka menghancurkan rumah Allah itu. Allah sudah mainkan kekuasaannya di sini. Wa kanu kamaujuhu ilal junub. Di sini ketika pasukannya sudah mengarah tadi ya, setiap kali diarahkannya ke Yaman, justru sebaliknya. Gajah itu bergembira untuk terus berlari. Tapi ketika dibalikin lagi, gak mau lagi. Sampai akhirnya terduduk diam. Tidak mau lagi bergerak. Nah saat itulah Allah mengirim arsalallahu alaihim tayran ababil. Jadi saat mereka terkepung tak mampu bergerak, yang lain juga sama. Dalam diam Allah mengirim tayran ababil. Yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada suara gemuruh yang luar biasa. Dan burung-burung ababil tadi membawa paruhnya, kakinya membawa batu. Hijaratin min sijil. Lalu dilemparinya mereka. Dan jadilah mereka Abraha dan pasukannya yang 60.000 pasukan tadi seperti daun yang dimakan ulat. Nanti kita lihat tentang ayat ini ya Bapak Ibu. Inilah lembahnya yang tadi disebut Wadi Al-Muhassar, di mana Abraha hancur di daerah ini. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah nanti merekam peristiwa hancurnya Abraha itu dengan diturunkannya surat Al-Fil. Kalau tadi kan tidak diturunkannya karena memang belum waktunya. Tetapi riwayat itu erat sekali hubungannya dengan surat Al-Fil. Ya. Hanya waktunya saja yang berbeda. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu,
Surat Al-Fil ayat 1-5 ini menggambarkan utuh bagaimana gambaran utama besarnya terkait dengan Abraha. Meskipun tentu tidak disebutkan tokohnya ya. Allah menyebutnya dengan ungkapan bi ashabil fil. Nah, perhatikan kalimat alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Inilah penekanan yang harus kita yakini. Bahwa kaidahum, tipu daya, rencana jahat kafirin siapapun dia, sehebat apapun dia, pasti tadlil, pasti sia-sia. Pasti terjungkal, pasti binasa, pasti hancur. Nah, Bapak Ibu, kita semua jangan ragu di sini. Ragu itu menggambarkan persoalan serius dalam akidah kita. Yakini Allah hebat. Allah itu aziz, Allah itu al-jabbar, yakini itu. Sebab rencana hebat apapun manusia tetap fi tadlil. Allah akan jadikan sia-sia, tidak ada makna sama sekali. Yang tadi caranya tidak pernah diketahui oleh rencana manusia. Maka arsala alaihim tayran ababil itu salah satu alat azab yang tak pernah muncul sebelumnya. Makanya di dalam surat Al-Ankabut azab itu macam-macam. Yang sudah ditimpakan Allah kepada umat-umat terdahulu. Ada yang pakai hasiban, hujan batu. Ada yang pakai aghraqna, ditenggelamkan. Ada yang pakai tufanu, angin tofan. Ada yang pakai gempa bumi. Ada yang pakai, pokoknya banyak sekali. Bahkan Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa pun diancam dengan azab yang tak pernah atau belum pernah ditimpakan kalau mereka tidak menaati Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, gambaran tarmihim bihijaratin min sijil, batu yang terbakar, menurut banyak riwayat itu batu yang panasnya diambil dari neraka. Batu itu dibawa di paruh burung tayar ababil tadi dan di kakinya, lalu dicengkram dan dilemparkan tarmihim, sehingga menjadilah mereka pasukan tadi seperti dedaunan yang dimakan ulat. Nah, menariknya di sini, Bu, untuk menggambarkan dahsyatnya kehancuran Abraha dan pasukannya waktu itu, Allah ingin menggambarkannya secara real, secara empiris, maka dibuatlah sebuah perumpamaan yang konkret. Apa itu? Dedaunan yang dimakan ulat. Coba perhatikan ibu, bapak, ketika alpukat mau buah, adakah daunnya? Nggak ada. Kenapa? Itulah cara Allah memberikan ciri khusus. Apakah mangga memiliki watak yang sama? Enggak. Kurma begitu? Enggak. Lalu kenapa alpukat kok begitu? Ya tanya pada rumput yang bergoyang. Itulah ciri khas. Jadi gambaran bagaimana hancurnya Abraha persis seperti gambaran hancurnya dedaunan alpukat. Tidak ada sisa. Termasuk Abraha sendiri. Nah, dituturkan dalam riwayat lain ya. Dalam riwayat lain, ini menarik. Tayran ababil itu sebelum dikirim, ada peristiwa dulu. Yakni Abdul Muttalib itu mendengar Abraha sudah sampai di lembah Wadi Al-Muhasar tadi ya. Kemudian unta-untanya 200 unta kurang lebih itu dipaksakan untuk diminta oleh Abraha. Akhirnya tentu negosiasi. Ada riwayat menyebutkan ketika ditanya, sebetulnya Anda ini tujuannya apa datang ke sini? Kami ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib bilang, kami tidak bisa melawan dan memang tidak punya pasukan. Silakan saja. Lantas Abraha bertanya, emang tidak ada pasukan? Tidak ada. Tapi adakah yang menjaga? Ada. Siapa dia? Allah. Berapa orang? 1. Dia menganggap seperti menyepelekan. Bagaimana mungkin bisa mempertahankan kami, serangan kami, kalau dia cuma 1?
Ya silakan aja kalau berani. Kira-kira itu gambarannya. Maka diserbulah. Lalu sebelum menyerbu itu tadi dikirimlah toiron ababil. Nah uniknya Bapak Ibu ya tadi sudah disebutkan burung-burung itu membawa 3 batu. Satu di paruhnya, satu di kaki kanannya, satu lagi di kaki kirinya. Dilemparkan dan tidak ada satupun orang yang terlempar oleh batu itu kecuali mati, remuk tubuhnya. Tulang belulangnya remuk langsung hancur. Itu yang disebut dengan ka'asfin ma'kul tadi. Tetapi Allah memberikan bukan saja kematian, tapi juga kehinaan kepada Abraha. Sehingga matinya tidak di situ. Kecuali pasukan. Kalau pasukannya mati di tempat yang sama tadi, Wadi Al-Muhassar. Tetapi Abraha dibiarkan hidup meskipun membawa sakit yang luar biasa sampai dia tiba di Sana'a. Seolah-olah dia selamat. Padahal di rumah tubuhnya sudah tergerus oleh penyakit yang luar biasa. Sehingga ketika sampai di Sana'a itu hancur. Gambarannya seperti ini ya. Hancur tubuhnya sampai terkoyak dadanya, jantungnya terbulai keluar karena digrogoti oleh sesuatu yang dibawa oleh lemparan batu panas tadi. Bayangkan ibu ceritanya seperti apa? Sakitnya luar biasa. Itulah cara Allah menghinakan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, rumahnya. Gitu ya. Kalau pakai bahasa Sunda mah aing dilawan sia gitu. Itu tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah. Itulah yang terjadi pada diri Abraha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, peristiwa ini pun membuat orang-orang Quraisy tentu panik sedemikian rupa. Sehingga pada saat ada informasi bahwa Abraha dengan 60.000 pasukannya akan menyerang mereka, mereka pun berlarian, berpencaran, naik ke gunung-gunung demi menyelamatkan diri. Meskipun tadi mereka tidak tahu cara Allah untuk menyelamatkan Ka'bah. Bukan menyelamatkan mereka, tapi menyelamatkan Ka'bahnya. Di sini kita bisa mengambil banyak peristiwa menarik ya, sebagai nilainya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Abraha adalah bukti cikal bakal hingga kapanpun upaya ekspansi menghancurkan Islam itu nggak akan pernah berhenti sampai hari ini. Upaya untuk menghancurkan simbol-simbol Islam yang targetnya adalah memadamkan cahaya Allah nggak akan pernah berhenti. Ayat-ayat ini bisa menjadi informasi ya, bahwa la yazaluna yuqatilunakum, kata Allah. Mereka tidak berhenti memerangimu. Ini Bapak Ibu yang harus kita sadari. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangimu hatta yaruddukum an dinikum, sampai kita lepas dari iman kita, mengikuti kemauan mereka. Ini poin pertama ya. Jadi kita suka atau tidak, saat menjaga iman kita, maka selalu saja ada orang yang seperti ini, yuqatilunakum. Itulah yang mesti kita waspadai ya. Makanya mempelajari geopolitik, mempelajari situasi yang terjadi, harus tidak melulu ibadah ritual. Ibadah ritual itu untuk menguatkan hati, mengokohkan ketawakalannya. Sementara nalar kita membaca informasi, melihat tantangan dan seterusnya, itu untuk melakukan siasat, merancang strategi bagaimana agar kita tidak dizalimi oleh mereka. Bukankah sampai hari ini yang namanya 3G itu tetap berjalan? God, tentu ada perubahan-perubahan cara mereka, metodenya, taktiknya, strateginya diubah, tapi tujuannya tetap sama. Bagaimana God dikuasai, bagaimana gospel dijalankan, bagaimana glory diraih, supaya umat Islam selalu jadi kacung saja, jadi jongos saja, jadi orang-orang yang lemah saja. Itu yang mesti kita pahami. Sayangnya
Pola seperti ini kebanyakan oleh orang Islam tidak. Kenapa? Karena manusiawi juga, Bu, Pak. Di sebagian orang Islamnya gampang disuap. Gampang lah, berewe duit, berewe jabatan, langsung klepek-klepek. Akhirnya jadi londo ireng. Kulite ireng, tapi nek mentale londo. Maka disebutnya londo ireng, Belanda hitam, alias pengkhianat. Jangan kaget kalau di negeri kita pun sama. Demi rupiah dia melakukan cara apapun. Yang penting pundi-pundi uangnya masuk ke rekening dia. Bayangkan Ibu kemarin tuh. Ternyata anggota HMI. Tetapi dia jadi buzzer sampai menimbulkan fitnah segala macam. Dibayar 860 juta. Wih, luar biasa. Tapi tadi melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap umat Islam. Demi rupiah. HMI itu himpunan mahasiswa Islam. Saya juga pernah aktif di situ. Tapi ya Allah, itulah fakta. Ya, jadi menggunakan acara apapun demi meloloskan 3 poin itu. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu, seorang Yahudi yang jujur lah, beberapa poin jujur. Namanya Leslie Hazelton. Dia dengan jujur menuliskan bahwa Al-Quran itu kelak merupakan mukjizat yang tidak berupa keajaiban supranatural saja. Quran itu bukan semata-mata mukjizat yang wow, yang di luar nalar, tidak. Tapi juga keajaiban dalam hal ilmu. Makanya pernah saya katakan hasil penelitian menyebutkan 8% Quran isinya syariat. 12% isinya sains dan teknologi. 80% isi Quran itu bimbingan rohani. Jadi kalau dikatakan oleh Leslie Hazelton seperti itu faktanya sesuai dengan tipologi manusia. Beliau juga mengakui kepemimpinan Muhammad SAW mampu mengubah tatanan tradisi masyarakat Arab secara revolusioner dari tata pemerintahan, dari pengelolaan masyarakat yang tidak ada pemerintahan secara pasti karena bersifat komunal sampai akhirnya menjadi masyarakat yang kuat berbasis wahyu. Jadi dia mengakui itu kelebihannya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira inilah target mereka 3G itu, God, Glory, and Gospel. Praktek imperialisme, kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Apalagi mereka membawa dendam, ya, membawa dendam terhadap Islam. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, kekuatan sebesar apapun. Ini bahaya nih, Bu. Kata Nabi, kalimat ini, Malikum kazzab. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. 3 orang yang tidak akan diajak bicara di hadapan Allah pada hari kiamat, bahkan akan diazab dengan berat kalau melakukan 3 ini. 1, syaikhun zanin, orang yang sudah tua tapi berzina. Bayangkan, Bu, ada nggak berita kakek-kakek 70 pedofilia anak SD? Ada. Itulah syaikhun zanin. Jadi tak terkendali lagi dari sisi syahwatnya. Aduh ya Allah. Yang kedua, malikun kazzab, pemimpin yang pendusta. Itu namanya malikun kazzab. Yang oleh, ini tempo kan di situ kalimatnya. Janji tinggal janji. Banyak janji tapi bohong. Sekian poinnya. Itu malikun kazzab. Hati-hati. Ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Gus miskin, sombong lagi. Itu banyak, Bu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Masya Allah. Kamarnya ngontrak, ukuran 3x3, anaknya 6. Gimana kira-kira? Sholatnya enggak, suaminya enggak sholat, istrinya sarwa, anak-anaknya komo
caludi unggal poe. Kira-kira gimana tuh? Ya Allah, ya itulah saya ketika diajak, Kang sholat dulu, mangga Pak, mangga. Udah biasa. Jadi betul-betul kosong semua, ilmu agama kosong, prakteknya kosong. Ini masih banyak di masyarakat kita, ya. Yang kedua, kekuatan sebesar apapun tak akan mampu melampaui kekuasaan Allah. Nah, disinilah setiap mukmin harus merasa yakin bahwa dia tidak akan mendiamkan rencana jahat atau al-makruh apapun. Dia pasti bertindak. Allah pasti menghancurkan mereka. Di sini Bapak Ibu, hadis ini bisa kita ambil sebagai referensi untuk menyemangati. Kata Nabi SAW sebagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Abbas di sini, ikhfazillah, jagalah hubungan dengan Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Jadi sholat 5 waktu, tilawah Quran dan sebagainya adalah cara kita untuk ikhfazillah, menjaga hubungan dengan Allah. Ikhfazillah tajidhu tujahak, jagalah hubungan dengan Allah. Nanti kamu dapati Allah berada di hadapanmu. Maksudnya Allah standby setiap saat untuk mengawalmu. Jadi kalau ada produk yang mengatakan setia setiap saat, ada bohong itu. Sebab dia pasti habis. Ketika habis, bisa diandelin nggak kalau habis? Nggak bisa lah. Jadi dusta itu. Yang setia setiap saat cuma satu, Allah standby dia. Kenapa? Karena Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk. Allah standby untuk siap membantu, mendukung, membela, memberikan pertolongan hambanya. Maka idza sa'alta fas'alillah. Jika membutuhkan sesuatu, jika meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Idza sta'anta, jika membutuhkan pertolongan, fasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jelas sekali. Nah, nanti prakteknya Rasul banyak melakukan ini. Idza sta'anta fasta'in billah. Ketika hendak terjadi peperangan, pasti beliau idza sta'anta. Sebagaimana para nabi yang lain. Nabi Dawud misalnya sebelum perang, Rabbana afriq alaina sabron wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa Nabi Dawud sebelum perang melawan Jalut. Artinya setiap nabi mempraktikkan ini. Idza sta'anta fasta'in billah. Apalagi kita ya, sangat. Nah, di sini ada kalimat lain. Kata Allah, annal ummata lawitstama'at. Sekalipun ada sekelompok orang sudah berkumpul ala ayyanfa'uka bisyai'in, untuk memberimu manfaat, lam yanfa'uk, mereka tidak akan sanggup memberimu manfaat illa bisyai'in, sedikit pun, kecuali qad katabahallahu lak, kecuali Allah sudah menetapkannya. Begitu pula sebaliknya. Jika orang sudah berkumpul untuk melukaimu, untuk mencederaimu, untuk menyiksamu atau untuk menghancurkanmu, lam yadurruk, mereka tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Kalau Allah sudah memberikan perlindungan. Oleh sebab itu, ayat ini ya, Al-Imran 160 ini harus menjadi referensi utama. Iyang surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah sudah menolong kalian, maka fala ghalibalakum, tak satu pun yang mampu mengalahkanmu. Nah itu Pak. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, tak satu pun yang bisa mengalahkan. Yang jadi masalah adalah bagaimana mendapatkan nasrun min Allah. Pertolongan Allah setiap waktu yang kita butuhkan tadi. Karenanya kembali lagi ke hadis yang tadi jelas, ikhfazillah, menjaga hubungan dengan Allah agar senantiasa Allah memberikan pertolongan. Ada cukup banyak ayat-ayat yang menggambarkan itu ya, termasuk di sini bahwa sebesar apapun kekuatan tidak akan bisa menghancurkan, dan Allah sudah membuktikan. Banyak peristiwa sebelum Abraha bahkan dihancurkan. Bahkan
jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat. Bandingkan antara kekuatan Abraha dengan kekuatan Fir'aun. Lebih hebat mana? Fir'aun. Tapi tetap hancur juga tuh Abraha. Apalagi gitu. Jadi belum seberapa. Mungkin kalau bahasa kita sehari-hari, katakanlah ada orang yang sok merasa jago tadi Pak ya. Sok merasa kuat, sok merasa hebat gitu. Lalu memandang remeh lawannya karena dianggap tubuhnya kecil dan seterusnya. Biasanya orang seperti ini tadi uluwan kabiron. Lantas ketika sudah dia terjungkal, baru dia bilang, jangankan kamu yang besarnya belum seberapa. Tuh lihat, lebih besar daripada kamu, lebih hebat, mati juga, apalagi elo. Nah, cara seperti itu sangat sering digunakan Allah untuk menjatuhkan mental kafirin. Sekaligus membangkitkan semangat mukminin. Karena itulah bagi mukmin Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar itu untuk kecilkan mereka. Kecilkan tantangan, kecilkan ancaman. Besarkan Allah supaya kita tidak mengerut semangatnya. Sebab ketika langsung melihat wala, waduh, wah gimana ini? Langsung ambruk tuh. Sudah setengah kalah tuh Pak. Kalau sudah melihat sesuatu, wah ini mah susah udah setengah kalah. Biasanya langsung, udah. Kenapa? Dulu susah itu mana? Adakah kemauan bergerak? Enggak. Kenapa? Mentalnya sudah hancur. Tetapi ketika melihat langsung, betul ketika di awal boleh jadi begitu. Tapi langsunglah ingat kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Di situ akan muncul semangat. Jadi hasbi Allah wa ni'mal wakil akan menjadi pelecut, pembakar semangat menghadapi tantangan apapun. Sebab pada dasarnya hidup itu tantangan. Tetapi mukmin adalah orang yang selalu siap untuk to face threats and challenges of life. Selalu siap menghadapi, mengatasi ancaman dan tantangan hidup. Tidak akan pernah selesai. Hidup itu dari masalah, dari tantangan. Tetapi muslim punya kuncinya. Faiza faragta fansob wa ila rabbika farghab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan beberapa poin pelajaran dari kisah hancurnya Abraha. Jadi jelas sekali bahwa kembali ke yang tadi, sebagian besar dari apa yang kita bahas pagi ini berkenaan dengan menguatkan kembali, mengokohkan kembali semangat juang hidup. Di sisi lain juga menyadarkan betapa lemah kita di hadapan Allah. Sehingga di satu sisi kita harus memunculkan semangat menghadapi apapun, siap. Di sisi lain tetaplah merendah di hadapan Allah untuk mendapatkan pertolongannya. Barakallah li wa lakum. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.